Hai semua, jadi kamu yang udah join di pasar modal ataupun pasar kripto pasti nggak asing lagi melihat candlestick pattern. Nah, kamu tahu nggak sih kalau setiap candlestick itu memiliki arti ataupun memiliki makna di baliknya. Nah, untuk satu candlestick saja itu menyimpan banyak sekali informasi di dalamnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang basic-basic yang kita harus ketahui tentang candlestick. Nah, buat kamu yang baru aja bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan mohon dukungannya untuk klik subscribe karena di channel ini kita akan membahas banyak tentang hal dunia finansial dan juga investasi. Nah, di periode ini aku ingin sharing tentang basic-basic analisa teknikal. Jadi dimulai dari video pertama ini yaitu menjelaskan tentang basic-basic candlestick pattern, kemudian yang kedua menentukan support dan juga resisten. Kemudian aku juga akan sharing tentang indikator-indikator yang perlu kita ketahui serta pola-pola yang harus kita pelajari bila mana market akan berbalik arah. Dan yang terakhir adalah menentukan kapan sebaiknya kita membeli dan juga menjual sebuah saham ataupun kripto. Ayo kita mulai. Nah, teman-teman, jadi candlestick itu sangat penting untuk kita pelajari kalau kita mau tetap eksis bertahan di pasar modal ataupun pasar kripto. Nah, kenapa sih penting untuk kita tahu ataupun bisa mengartikan setiap candlestick yang ditampilkan di layar monitor kita? Dalam setiap candlestick itu tersimpan banyak sekali informasi. Nah, untuk kita bisa memenangkan sebuah pasar ataupun kita bisa untung di pasar modal ataupun di pasar kripto, itu kita sangat perlu untuk mengetahui dan juga bisa mengartikan setiap candlestick yang ditampilkan di layar monitor kita. Nah, contoh informasi yang kita bisa dapatkan dari sebuah candlestick itu misalkan kita bisa tahu kapan seharusnya kita membeli ataupun menjual kripto ataupun saham. Nah, kita juga bisa tahu bagaimana sebuah tren itu terjadi, kapan sebuah tren akan berbalik arah ketika kita bisa membaca dengan benar candlestick-candlestick yang ditampilkan. Oke, langsung aja supaya kita lebih mudah memahaminya. Di sini sudah aku tampilkan dua tipe candlestick. Nah, yang warna hijau itu adalah bullish candlestick pattern dan yang warna merah adalah bearish candlestick pattern. Nah, kenapa sih dua candlestick ini warnanya berbeda? Dan apa sih makna di balik itu semua? Nah, kalau candlestick yang warna hijau itu mempresentasikan kalau di periode tersebut itu lebih besar ataupun lebih didominasi oleh orang yang ingin membeli koin ataupun saham tersebut. Jadi volume perdagangannya lebih didominasi oleh orang yang pengen beli saham, sehingga menyebabkan warnanya hijau. Nah, sementara kalau yang merah itu menunjukkan kalau di hari ataupun di periode tersebut itu didominasi oleh orang yang ingin menjual ataupun volume penjualannya itu lebih besar daripada volume permintaannya. Nah, di sini berlaku hukum permintaan yang mana kalau semakin banyak orang yang ingin membeli sebuah barang itu biasanya harganya akan naik. Nah, sementara kalau semakin sedikit orang yang ingin membeli barang, itu harganya biasanya turun. Jadi intinya kalau yang warna hijau itu market lagi naik karena didominasi oleh orang yang mau membeli. Nah, sementara kalau yang merah itu didominasi oleh orang yang mau menjual, otomatis harganya turun. Oke, sekarang kita coba mengenali fisik dari sebuah candlestick pattern. Nah, yang paling atas dan juga yang paling bawah ini disebut shadow. Shadow mempresentasikan kalau di periode tersebut itu sebuah saham ataupun koin pernah menyentuh titik tertinggi dan juga titik terendahnya. Nah, sementara yang tengah-tengah itu adalah tubuh ataupun body sebuah candlestick. Oke, letak perbedaan dari kedua candlestick ini, yang hijau dan juga yang merah, itu paling mendasar adalah dari harga opening dan juga harga closingnya. Nah, kalau candlestick yang hijau itu harga openingnya ada di bagian bawah body, sementara harga closingnya ada di atas. Kalau candlestick yang merah itu menunjukkan kalau harga openingnya itu ada di atas bodinya, sementara harga closingnya ada di bawah. Nah, kalau yang tadi itu namanya long stick candle, ya kan? Nah, sekarang kalau yang ini itu namanya Marubozu. Nah, Marubozu ini berbeda dengan long stick candle. Perbedaan paling jelasnya itu tampak di shadow.
Nah, jadi kalau di Marubozu itu shadow-nya itu kecil bahkan tidak ada. Nah, Marubozu candlestick ini juga ada dua, ada yang bullish yang warna hijau dan juga ada yang bearish yang warna merah. Nah, letak perbedaan harga openingnya juga mirip sama yang tadi. Kalau yang Marubozu yang hijau itu harga openingnya itu ada di bawah, sementara harga penutupannya itu ada di atas. Nah, gitu juga sebaliknya dengan Marubozu yang bearish. Jadi harga opening yang bearish itu ada di atas dan harga closingnya ada di bawah. Nah, jenis candle berikutnya itu ada spinning top. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi bodinya cukup besar, nah yang ini bodinya cukup kecil. Sementara dia punya shadow yang panjang. Nah, untuk candle yang berikutnya itu ada hammer. Nah, hammer ini bentuknya seperti palu yang letaknya di bagian bawah. Hammer ini biasanya menunjukkan kalau market itu sedang berbalik arah dari bearish ke bullish. Jadi dari market turun ke market naik. Biasanya ditandai dengan adanya hammer. Tapi ini nggak selalu karena hammer ini juga membutuhkan konfirmasi dari candlestick berikutnya. Nah, berikutnya ini ada hanging man. Nah, hanging man ini bentuknya mirip sekali seperti hammer. Yang menjadi perbedaannya itu adalah posisinya. Jadi hanging ini berada di atas sebuah trend ataupun sebuah trend pattern. Jadi hanging ini menunjukkan kalau sebuah saham ataupun kripto itu sedang mengalami berbalik arah dari bullish ke bearish. Tapi tentunya tidak selalu karena juga membutuhkan konfirmasi di candlestick berikutnya. Nah, yang berikutnya ini ada inverted hammer dan juga shooting star. Nah, apa sih yang membedakan keduanya? Jadi kalau dilihat sekilas mirip seperti hammer tadi. Jadi bentuknya memang seperti palu, tapi yang shooting star ini letaknya di atas. Dan shooting star ini biasanya menunjukkan kalau tren juga sedang berbalik arah. Nah, begitu juga yang inverted hammer. Jadi inverted hammer ini bentuknya mirip seperti shooting star tapi posisinya ada di bawah. Jadi hammer kebalik itu disebut inverted hammer. Jadi inverted hammer ini juga menunjukkan kalau tren itu sedang berbalik arah dari tren bearish itu ke bullish. Oke, yang terakhir itu ada bentuk doji. Nah, doji ini unik karena dia tidak punya badan. Jadi memang bentuknya lurus aja kayak gitu. Nah, doji ini mempresentasikan kalau dalam periode tersebut itu jumlah buyer dan juga seller itu berimbang. Jadi harga penutupannya itu sama dengan harga pembukaan. Atau bisa dibilang pada periode tersebut harga sebuah kripto ataupun saham itu nggak kemana-mana, tapi tetap aja di harga pembukaan dan harga penutupannya sama. Nah, itu tadi jenis-jenis ataupun bentuk dari candlestick pattern. Nah, apakah kalian bingung? Nah, supaya kalian tidak bingung, berikutnya ini kita akan coba gunakan sebuah saham. Kita coba melihat bagaimana kita bisa mengetahui informasi yang kita bisa dapatkan dari candlestick pattern. Oke deh teman-teman, di layar kalian ini sudah ada sebuah saham yang kita jadikan contoh untuk kita membaca sebuah candlestick pattern. Nah, ini tuh saham Greystone namanya. Jadi di sebelah kanan ini itu adalah harga dari saham itu. Jadi daftar harganya, kemudian di bagian bawah ini adalah periodenya. Jadi dari Maret sampai bulan April. April menuju ke Mei. Nah, apa sih arti dari candlestick yang kita bisa lihat dari sini? Nah, di sini aku coba lingkarin nih sebuah candlestick yang sedang bearish. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya ayo kita fokus di satu candlestick ini saja. Oke, jadi per candlestick ini itu mempresentasikan setiap hari perdagangan. Nah, jadi contohnya ini kita pakai candlestick yang ini ya. Nah, candlestick ini bentuknya seperti Marubozu tapi dia punya shadow pendek di bawahnya. Jadi informasi apa sih yang kita bisa dapatkan dari candlestick ini? Nah, kalau dilihat dari warna candlestick ini kan warnanya merah, itu artinya sedang terjadi banyak volume penjualan. Jadi volume penjualannya lebih besar daripada volume pembeliannya. Otomatis harganya itu turun atau sedang bearish.
Nah, informasi apa yang kita bisa dapatkan? Nah, kalau tren sedang bearish itu kan warnanya merah. Terus harga openingnya itu berada di atas dari harga closing. Jadi kalau kita lihat dari sini, informasi yang kita dapatkan adalah harga openingnya itu dibuka di harga 139 dan harga closingnya itu ada di mungkin kisaran 102. Tapi di hari tersebut itu juga sempat menyentuh titik 99. Jadi kita bisa lihat dari shadow-nya. Jadi titik terendah di harga tersebut itu ada di 99. Jadi itulah informasi yang kita bisa dapatkan. Oke, kemudian kita lihat candle yang hijau di sebelahnya. Jadi setelah terjadi penurunan yang cukup dalam di hari berikutnya, jadi di bursa perdagangan berikutnya itu candlestick-nya warna hijau. Bentuknya long stick candle dengan shadow yang lumayan di bagian atas dan juga di bagian bawahnya. Nah, kemarin itu kan ditutup di harga 102. Nah, kemudian di perdagangan berikutnya itu dibuka lagi di harga 102. Nah, karena candlestick-nya warnanya hijau, otomatis harga openingnya ada di bawah dan harga closingnya itu ada di atas dari body candlestick tersebut. Tapi di hari perdagangan tersebut sempat terjadi penurunan juga di angka 99. Jadi di harga 99, tapi kemudian naik lagi, naik terus sampai di harga 139. Kemudian sebelum penutupan itu turun lagi. Jadi di closing price-nya itu ada di sekitar 130. Nah, jadi seperti itulah cara membaca sebuah candlestick. Nah, sekarang kita coba pakai candlestick yang bentuknya mirip seperti hammer. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau candlestick hammer ini menunjukkan bahwa sebuah tren itu akan berbalik arah. Jadi, kalau kita lihat dari sini, setelah candlestick hammer ini muncul, itu trennya langsung naik ataupun sedang bullish. Nah, dari candlestick hammer ini apa sih informasi yang kita bisa dapatkan lagi? Nah, kalau candlestick yang warnanya hijau itu kan harga openingnya itu ada di bawah dan harga closingnya ada di atas. Nah, kalau kita lihat dari pattern ini itu menunjukkan kalau harga openingnya itu ada di sekitaran harga 119. Oke, kita anggap harganya 119 di opening dan closing itu harganya adalah 120. Tapi di periode tersebut atau di hari tersebut itu sempat dibawa turun harganya ke 110. Kemudian dibawa naik lagi sampai di harga 120. Jadi waktu awal buka perdagangan itu dibuka di 119, kemudian dibawa turun ke 110, kemudian dibawa naik lagi sebelum akhirnya ditutup di harga 120. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa pasar ataupun pelaku pasar di hari itu sudah tidak mau harganya turun lagi. Jadi, waktu opening itu dibuka, harganya dibawa turun, kemudian dibawa naik lagi sampai akhirnya closing di harga yang di atas harga opening, itu artinya pasar sudah tidak menginginkan penurunan lagi. Jadi, kemungkinan seterusnya itu akan naik. Dan di bursa perdagangan berikutnya itu terbukti kalau harga saham ini naik. Nah, tapi meskipun kita bisa melihat hammer dimanapun, itu belum tentu juga kalau pasar akan segera berbalik arah. Jadi juga membutuhkan konfirmasi dari pattern berikutnya. Jadi pattern setelah bursa hari ini berakhir atau pattern hari esoknya. Sama halnya juga dengan shooting star. Nah, seperti ini contohnya. Jadi shooting star ini kan menunjukkan kalau pasar itu sudah jenuh naik. Jadi kemungkinan kalau pilihannya sudah jenuh naik itu pasti akan turun. Jadi kalau kita lihat dari contoh yang ini, itu harga openingnya itu ada di harga 161 dan harga closingnya itu ada di angka 163. Oke, kita anggaplah 163. Tapi di hari tersebut sempat juga dibawa naik ke harga 171.
tapi kemudian dibuat turun lagi dan akhirnya closing di harga 163. Nah, meskipun shooting star ini bisa menunjukkan kalau market sedang berbalik arah, tapi tentunya membutuhkan konfirmasi dari candlestick berikutnya ataupun candlestick di perdagangan berikutnya. Jadi setelah shooting star ini muncul, akhirnya dikonfirmasi oleh dua candlestick berwarna merah. Oke deh, sekian aja video penjelasan dari jenis-jenis pattern kali ini, dan di video berikutnya kita akan belajar cara membuat support dan resisten. Jadi jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang aku bagikan di channel ini. Akhir kata, saya Andre, makasih.